Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang revolusi pertanian, dan kita akan meninjau apakah benar revolusi pertanian itu membawa kesejahteraan bagi umat manusia, ataukah malah sebaliknya membawa petaka atau dampak yang buruk terhadap umat manusia. Ketika kita berbicara terkait pertanian, maka revolusi pertanian merupakan perubahan yang terjadi dari manusia yang awalnya seorang pemburu dan pengumpul menjadi individu yang bisa membudidayakan tumbuhan dan hewan, yaitu menjadi petani dan peternak. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang sangat signifikan bagi manusia. Beberapa dampak yang terlihat, misalkan pada waktu manusia menjadi pemburu dan pengumpul, biasanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama kawanan kecilnya untuk melakukan kontak sosial, baik bergosip, bercerita, atau sekedar bercengkrama. Hal ini tidak ditemukan ketika manusia mulai melakukan revolusi pertanian atau bertani atau beternak. Kontak sosial dengan sesamanya lebih berkurang karena manusia lebih sibuk untuk membudidayakan hewan atau tumbuhan. Pada waktu manusia belum mengenal pertanian, pola hidup mereka juga lebih sehat dikarenakan jenis makanan yang mereka konsumsi itu berubah-ubah tergantung musimnya. Dan juga karena mereka sering berpindah-pindah tempat, maka hewan buruan atau tumbuhan yang mereka kumpulkan juga berbeda-beda. Jika kita berbicara terkait pertanian, dari mana sih awal mulanya pertanian? Sebenarnya banyak tempat dari awal mula pertanian. Pada gambar ini yang ditandai warna hitam adalah awal mula dari pertanian. Namun yang paling awal dari pertanian itu adalah pada daerah ini yang diberi tanda merah, yaitu daerah Fertile Crescent atau dikenal dengan daerah bulan sabit subur. Kenapa dikatakan bulan sabit subur? Karena kawasan ini berbentuk bulan sabit daerahnya yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah gersang atau semi gersang yang lokasinya berada di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Artinya ini antara Asia dengan Afrika. Nah, di daerah Fertile Crescent inilah pertanian tertua pertama kali dimulai. Ketika kita bertanya kenapa kok pertanian tidak dimulai dari daerah yang memang kaya dengan keanekaragaman hayati, misalkan di Indonesia atau daerah-daerah tropis lainnya. Pada daerah tropis penduduknya lebih cenderung masih berburu karena pada waktu itu kekayaan biodiversitas di hutan tropis itu lebih melimpah, jadi mereka tidak pernah terpikir untuk melakukan pertanian. Jadi pada waktu itu pertanian dimulai dari daerah yang cenderung gersang di peralihan antara Asia dan Afrika. Ini adalah contoh dari alat pemanen pertama yang digunakan untuk memanen sereal atau biji-bijian. Jadi pada waktu itu manusia sudah mulai mengembangkan juga alat pemanen atau semacam kayak sabit kalau di masa sekarang untuk memanen sereal atau biji-bijian. Banyak hal yang didapatkan ketika manusia sudah beralih dari berburu atau bertani. Yang pertama tentunya adalah budidaya tanaman. Manusia lebih bisa mendapatkan sumber daya tanaman lebih cepat karena melalui pertanian manusia bisa mengumpulkan bahan makanan dengan menyimpannya. Dan yang kedua, pastinya pada waktu revolusi pertanian manusia mulai mendomestifikasi hewan. Banyak hewan yang mulai didomestifikasi seperti domba, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting ketika revolusi pertanian adalah manusia mulai hidup menetap. Tentunya dengan hidup menetap manusia lebih bisa menyimpan energi mereka dibandingkan ketika mereka masih hidup berpindah-pindah ketika berburu. Sebenarnya esensi revolusi pertanian adalah kemampuan untuk mempertahankan lebih banyak orang agar tetap hidup dalam kondisi yang lebih buruk. Ketika manusia berburu, sebenarnya mereka itu lebih rentan untuk dimangsa oleh binatang buas, dan lebih rentan juga mereka itu kelelahan karena mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih jauh. Dengan adanya revolusi pertanian, sebenarnya esensinya itu untuk merubah kondisi yang awalnya mereka dapatkan ketika menjadi pemburu menjadi lebih baik dengan meningkatkan angka kehidupan mereka. Namun efek samping dari revolusi pertanian ternyata tidak selalu positif.
Ada beberapa malapetaka yang terjadi karena revolusi pertanian, yaitu terjadinya perpecahan pada umat manusia, di mana pada waktu itu mulai ada sistem ekonomi dan sosial, kemudian adanya hak milik, terutama hak milik tanah, diferensiasi sosial, persaingan antar kawanan atau sesama manusia, adanya tuan tanah, adanya kolektor. Jadi ketika munculnya revolusi pertanian, mulai banyak problem yang terjadi pada Homo sapiens. Kalau kita bandingkan, sebenarnya lahirnya revolusi pertanian membuat masyarakat itu menjadi lebih konsumtif. Kalau kita bandingkan ketika waktu berburu dan mengumpul, dietnya lebih beragam. Cuman ketika manusia mulai bertani dan beternak, dietnya cenderung monoton karena yang dikonsumsi hanya makanan itu aja, seperti gandum atau mungkin untuk hewan ternaknya itu ayam, kambing atau sapi. Dan selanjutnya adalah dari cara hidup, di mana pada waktu manusia berburu dan mengumpul, cara hidup mereka cenderung berpindah. Dan ketika mereka sering berpindah, otomatis fisik mereka akan lebih terlatih karena mereka lebih sering berburu dan juga berjalan. Namun ketika mereka hidup sebagai petani, mereka itu lebih sering menetap. Walaupun fisik mereka memang digunakan untuk bertani dan beternak, tapi uh, tubuh mereka tidak lebih terlatih di waktu mereka menjadi pemburu dan pengumpul. Kemudian ketika menjadi pemburu dan pengumpul, biasanya manusia hidup dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan makanan. Namun ketika sudah bertani dan beternak, mereka hidup dalam kelompok yang lebih besar dan membentuk pemukiman seperti desa atau mungkin kota. Jadi seperti itu. Otomatis ketika kelompok sosial skalanya lebih besar, makin banyak problem yang terjadi. Itulah yang menjadikan bahwa petani dan peternak itu terkadang membawa efek yang negatif. Kemudian pada waktu pemburu dan pengumpul, belum adanya sistem sosial dan ekonomi. Jadi mereka ya untuk mendapatkan makanan, ya mereka berburu aja. Atau kalau mereka pengen mendapatkan makanan lain, ya mereka melakukan barter dengan sesamanya. Pada waktu petani dan peternak, walaupun masih ada sistem barter yang dipertahankan oleh masyarakat, namun pada waktu itu masyarakat sudah mengenal perekonomian dengan cara menukarkan mata uang untuk membeli sebuah barang. Kemudian yang paling penting adalah pada waktu itu adanya sistem sosial, di mana pada waktu itu sudah muncul kasta-kasta, baik yang menjadi sebagai penguasa atau menjadi sebagai pekerja. Yang pada waktu masih menjadi pemburu dan pengumpul, sistem sosial seperti itu tidak ada. Kemudian yang paling terakhir, yang paling banyak menimbulkan perpecahan pada manusia adalah adanya hak kepemilikan lahan. Pada waktu menjadi pemburu dan pengumpul, manusia masih belum memiliki hak kepemilikan lahan karena mereka hidupnya berpindah-pindah. Namun ketika sudah menjadi petani dan peternak, kepemilikan lahan mulai banyak terjadi. Misalkan ada orang yang menjadi tuan tanah dan ada orang yang menjadi pekerja. Biasanya orang yang menjadi tuan tanah umumnya memiliki lahan yang dimiliki. Sehingga hal ini juga akan menimbulkan kesenjangan sosial karena orang yang banyak memiliki lahan otomatis akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi pada sistem sosial. Jadi seperti itu materi kita kali ini terkait revolusi pertanian. Jadi bisa disimpulkan bahwa revolusi pertanian sebenarnya bisa membawa dampak positif kepada masyarakat namun juga bisa memberikan dampak yang negatif. Karena sebagai bentuk lahirnya revolusi pertanian, masyarakat cenderung lebih konsumtif dan lebih cenderung hidup tidak bersosial. Karena ketika sudah menjadi masyarakat yang konsumtif, masyarakat lebih cenderung untuk melakukan segala sesuatunya eh, sendiri-sendiri dan mereka lebih jarang bersosialisasi seperti pada waktu mereka menjadi pemburu dan pengumpul.